السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي أن تحمد. اللهم صل أفضل صلواتك وسلم أفضل تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا قرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Baik, Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian salawat beserta salam kita berikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh memulai dengan pujian kepada Allah, lalu dilanjut salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu terus dan senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan semoga Allah Azza wa Jal menerima segala kebaikan kita, segala usaha kita, amal soleh kita, khususnya di bulan yang mulia ini. Semoga apa yang kita kerjakan, kita usahakan, Allah Azza wa Jal menerima semuanya. لقد سمعنا كثيرا من الدروس من بداية هذا الشهر الكريم إلى الأمس أو البارحة، نتكلم الأساتذة والمشايخ تكلموا عن رمضان وفوائد رمضان وما ينبغي للمسلم أن يكون حاله في رمضان. وأما اليوم فأحببت أن أغير هذا الحديث ونخرج قليلا عما حدث أيضا في رمضان. Iya, jadi sudah berlalu banyak hari demi hari setiap pengajian, khususnya di bulan Ramadan ini. Setiap hari kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan di masjid-masjid, di handphone-handphone, di mana-mana kita melihat pengajian tentang Ramadan. Dan banyak ustadz, banyak syekh, banyak tokoh-tokoh agama telah menjelaskan tentang Ramadan. Bahkan sampai semalam syekh membahas tentang Ramadan. Akan tapi insyaallah di kesempatan kali ini kita tidak membahas hal tentang Ramadan, tapi berkaitan juga dengan Ramadan. نعم. وهذا الشهر الذي فيه العبادات، الصلاة والصيام والتهجد وفيه القيام وفيه الاعتكاف، فيه الزكوات، كلها هذه عبادات حسنة. وأيضا كان في رمضان يوجد عبادة الجهاد، واليوم يوافق قدرا يوم غزوة بدر الذي هو 17 من رمضان. وكان هذه الغزوة كانت في يوم الجمعة، والراجح أن هذه الغزوة أيضا كانت في شهر مارس، ونحن الآن في شهر مارس 6 مارس، وكانت هي في 13 مارس. فقدرا أن يوافق الشهر نفسه واليوم نفسه، فنتكلم بشكل مختصر عن هذه الغزوة. Iya, jadi kita tahu bersama bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang mana kita dituntut untuk puasa, untuk kita memperbanyak amal soleh, baik qiyam-qiyam kita, zikir-zikir kita, wirid-wirid kita, atau segala macam ibadah. Kita dituntut untuk menunaikannya. Akan tetapi ada satu ibadah lain yang gak bisa kita sampingkan, yaitu ibadah jihad. Kenapa? Karena Nabi SAW juga berjihad di bulan Ramadan ini. Salah satunya kita ketahui bersama terjadinya Perang Badar. Perang Badar itu Pak, Bu, itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada 17 Ramadan. Dan ketika itu pendapat yang rajih terjadi di hari Jumat dan juga terjadi di bulan Maret. Ya. Dan sekarang kita juga ada di bulan Maret. Walaupun nanti tanggalnya berbeda, akan tetapi kita sama-sama berada di bulan Ramadan dan telah berlalu 17 Ramadan dan juga kita berada di bulan Maret. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Syekh akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan jihad, yaitu berkaitan dengan Perang Badar.
كما تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة قريش استولت على دورهم وعلى أموالهم فما تركوا لهم شيئا، وكانوا الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون اللحظة حتى يستردوا هذه الأموال، فسمعوا بقافلة على رأسها أبا سفيان يقودها وكان راجعا من جهة الشام، فسمعوا بهذه القافلة، وهذه القافلة معلوم أنها فيها الأموال وفيها التجارات وغير ذلك، فأرادوا أن يأخذوا من قريش ما أخذوه قريش منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه فقط عدد قليل، وكان عددهم 317 رجلا. Ya, jadi kita tahu bersama bahwasanya terjadinya perang Badar yang bertepatan dengan 17 Hijriah itu didasari dari ketika kaum muslimin mereka berhijrah. Hijrahnya dari mana, Pak? Dari Mekah menuju Madinah. Maka ketika mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka meninggalkan semua harta-hartanya, rumah-rumahnya, apapun yang mereka kumpulkan selama di Mekah ditinggalkan. Dan orang-orang kafir Quraisy akhirnya mereka merampas apa yang telah mereka usahakan selama mereka di Mekah. Dan setelah mereka berhijrah tinggal di Madinah, di tahun kedua hijrah itu akhirnya mereka mendengar ada kafilah, ada kelompok dagang dari kafir Quraisy yang baru saja datang mau menuju ke Mekah. Maka dari itu ketika didengar berita itu yang berkaitan dengan dagangnya orang-orang kafir Quraisy dengan Syam, lalu akhirnya kaum muslimin itu berinisiatif untuk mengambil barang dagangan, barang-barang yang ada dibawa dalam kafilah itu, yang mana dalam kafilah itu tentu milik kaum muslimin juga, karena ketika itu milik kaum muslimin diambil dijarah, maka menjadi haknya kaum muslimin untuk mengambil barang-barang yang ada di situ. Akhirnya mereka berkumpul untuk mengambil barang dagangan itu. Akan tetapi ketika mereka bergerak ternyata kafir Quraisy sudah menyadari itu, dan akhirnya mereka juga menyiapkan pasukan. Yang mana pasukan yang kita ketahui bersama, walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, jumlah kaum muslimin antara 313 sampai 317, dan yang pastinya orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang lebih. علم أبو سفيان وكان قبل إسلامه طبعا أن محمدا وأصحابه خرجوا ليأخذوا هذه القافلة، فأرسل رسالة سريعة إلى مكة يطلب منهم الحماية. فأبو جهل كان سيد القوم في مكة، جمع الجيش وكان عددهم 1000 مقاتل وخرجوا ليحموا القافلة. Ya, jadi ketika kaum muslimin bergerak, ternyata Abu Sufyan itu mengetahui, wah ini ada pasukan kaum muslimin nih, mau menyerang kita. Akhirnya Abu Sufyan mengirim pesan singkat kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah biar bisa membantu mereka. Akhirnya mereka, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukannya bergerak untuk membela kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu. Yang mana jumlah mereka kurang lebih 1000 pasukan siap tempur. والتقى الجيشان بشكل مختصر، التقى الجيشان في منطقة تسمى بدر، جيش الأعداء 1000 مقاتل مستعدون للقتال مجهزون، وهؤلاء الصحابة المساكين الذين خرجوا لا للقتال وإنما أرادوا أن يخرجوا أخذوا أموالهم، فاصطفوا 317 مقابل 1000، ودارت المعركة بينهم وانتصر المسلمون مع قلة عددهم. Bayin doa Nabi Yaum Badar. Ya, jadi ketika bergeraknya pasukan kafir Quraisy tersebut, dan yang mana kita ketahui bersama tujuannya kaum muslimin itu bukan untuk bertempur, hanya untuk mengambil barang dagangan yang ada di sana atau barang-barang yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi karena mereka mengetahui pergerakan kaum muslimin, mereka sudah mempersiapkan 1000 pasukan siap tempur. Maka tak ada pilihan lagi bagi kaum muslimin saat itu kecuali untuk berperang. Dan akhirnya terjadilah ma'rakah atau peperangan itu yang mana berada di daerah yang namanya Badar. Dan terjadilah pertempuran yang mana nanti singkatnya dimenangi oleh kaum muslimin. وبات النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة قائما الليل يدعو، وحتى أكثر في الدعاء ورفع يده هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة
يعني أصحابه فلن تعبد في الأرض، فجاء وقع رداءه فجاء أبو بكر قال هون عليك يا رسول الله، هل تظن أن الله لا ينصرك؟ وهكذا حتى الله عز وجل نصرهم. Ya, bahkan sehari sebelum pertempuran itu, kaum muslimin, Nabi SAW berdoa dengan doa yang panjang. Bahkan qiyam dan doanya sangat panjang. Bahkan di dalam riwayat semalam suntuk. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bagaimana doanya Nabi SAW, bahkan Nabi berdoa sampai tangannya diangkat ke langit, ya, punggungnya ke langit dan telapaknya ke bawah seperti ini. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang sangat. Apa doa Nabi? Nabi berdoa, ya Allah, jika engkau binasakan kelompok kaum muslimin, maka engkau tidak akan lagi disembah. Jika engkau binasakan kelompok kaum muslimin, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Bahkan saking dahsyatnya doa Nabi, sampai selendang yang berada di pundak Nabi pun terjatuh. Maka ketika itu Abu Bakar yang senantiasa membersamai Nabi SAW, akhirnya Abu Bakar mengambil selendang itu dan memakaikannya kembali. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Wahai Rasulullah, cukup, Allah pasti akan memenuhi janjimu. وكانت نتيجة المعركة مع قلة عدد الصحابة أنهم قتل من المشركين 70 رجلا ووقع في الأسر 70 والصحابة فقط استشهد منهم 14 رجلا. Ya, akhirnya kaum muslimin memenangi pertempuran ini dengan pertempuran yang mana mendapatkan hasil yang sangat baik, yang mana kaum muslimin hanya meninggal syahid 14 orang, sedangkan orang kafir Quraisy terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا أخوان، أن الله عز وجل مع المسلمين، لكن بشرط أن المسلمين يحققوا ما أراد الله منهم، يعني يعبدوه، لا يقع بينهم الكذب ولا النميمة ولا الفحشاء ولا الذنوب ولا المعاصي. هذه كلها أسباب تؤخر النصر. لذلك الآن الغرب مسيطر على المسلمين بسبب ماذا؟ لا بسبب قوة الغرب ولا بقوة أمريكا ولا بقوة أي شيء، لكن المسلمون ابتعدوا عن دينهم فسلط الله عز وجل الأعداء عليهم. Ya, maka kesimpulan yang bisa kita pahami bahwasanya pertempuran yang terjadi ketika perang Badar ini, perhatikan Allah berfirman bahwasanya ketika terjadinya pertempuran itu jumlah kaum muslimin sedikit, hanya 313 atau 317 melawan 1000 orang. Dan bagaimana kemenangan dengan jumlah yang sedikit itu bisa terjadi? Karena disebabkan mereka memiliki ruh yang sangat kuat. Ibadah mereka kuat, kekompakan mereka kuat, persatuan mereka kuat, mereka tidak berkata kotor, mereka menghindari sesuatu yang bisa merusak kaum muslimin. Maka kita bisa melihat sekarang kondisi kaum muslimin itu di belahan dunia banyak sekali, sangat banyak. Akan tetapi saking banyaknya kita itu seperti tercerai-berai. Bayangkan kita sekarang dengan jumlah kaum muslimin yang banyak, kita masih kalah di bawah Amerika dan sekutunya. Amerika dan sekutunya punya pasukan yang kuat dan sebagainya. Kaum muslimin aslinya kuat walaupun jumlahnya dikit, tapi karena persatuan kita kurang kuat sehingga kita tidak bisa membentuk kemenangan yang nyata. قصة عن عمرو بن الحمام رضي الله عنه صحابي. أنا سأقول لكم الفرق بين الصحابة وبين نحن. الصحابة يحبون الموت، أما نحن فلا نحب الموت، فلذلك الله نصرهم. عمرو بن الحمام أو الحمام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجهوا إلى المعركة قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمرو بن الحمام قال بخ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما حملك على أن تقول بخ يا عمرو؟ قال حبها. ثم قال أنا سأكون أول من يدخلها. فقام للجهاد وكان بيده تمرات، أراد أن يأكل واحدة فقال والله إنها لحياة طويلة
حتى آكل هذه التمرات فرماها ودخل إلى الجهاد واستشهد. Iya, jadi ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh dengan seorang sahabat yang bernama Amru bin Himam. Nah, atau Amru bin Hamam atau Amru bin Himam ya, antara keduanya. Nah, jadi Amru bin Himam itu menunjukkan bagaimana contoh para sahabat sangat menyukai surga. Nah, dulu para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu adalah generasi yang tidak takut mati. Sedangkan kita adalah generasi yang takut mati. Mereka salafus soleh terdahulu, cita-citanya adalah masuk surga. Sehingga mereka ketika meninggalkan dunia, mereka bahagia karena bertujuan untuk masuk surga. Sedangkan kita terlalu mencintai dunia kita. Kita terlalu mencintai perhiasan yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia kita cintai. Sehingga kita tidak takut mati. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ketika pertempuran akan berlangsung, maka Nabi bersabda, berangkatlah, bergeraklah menuju surga yang luasnya seisi langit dan bumi. Maka semua sahabat bergerak, termasuk Amru bin Himam ini. Beliau bergerak dengan semangat, kemudian mengatakan perkataan, saya akan menjadi orang yang pertama kali memasuki surga. Bahkan ketika pertempuran akan berlangsung, membersamai dia ada beberapa butir kurma. Ketika dia mau makan, dia mengatakan, saya ingin menikmatinya nanti saja. Saya ingin menikmati keindahan surga dan seisinya. Saya tinggalkan dunia ini. Padahal dunianya itu hanya apa? Hanya kurma. Jadi kurmanya ini saya tinggalkan semuanya. Saya lebih baik menuju surga yang seluas langit dan bumi. Akhirnya kurmanya tadi ditaruh dan akhirnya bertempur menuju jihadnya. هؤلاء أحبوا الموت الصحابة لذلك الله نصرهم لكن نحن نكره الموت. من فينا يحب الموت؟ الآن لو قلنا لأي شخص هل تحب أن تموت؟ يقول لك إن شاء الله بكرة السنة الجاي إن شاء الله. حالنا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ينطبق في زماننا. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita akan melihat kisahnya para sahabat tadi, bagaimana para sahabat itu sangat mencintai kematian. Bayangkan, mereka mencintai apa, Pak? Kematian. Mereka sangat-sangat menginginkan dan mencintai kematian. Sedangkan kita tidak suka disebut dengan kematian. Ketika sahabat disebut dengan kematian, mereka senang. Apalagi yang berkaitan dengan jihad, mereka berbahagia. Maka dari itu Allah menaikkan derajat-derajat mereka, memberikan kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin tidak menyukai kematian itu, maka dia akan menjadi sulit. Dia disibukkan dengan urusan dunianya. Maka dari itu kita akan melihat generasi soleh, mereka semua mencintai kematian. Dan nanti saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan ini. Dan sekiranya kalau kita, apakah Anda siap mati besok gitu kan? Maka mungkin kita minggu depan aja, pekan depan aja, bulan depan aja, tahun depan aja gitu kan. Kalau ada sahabat di sini, mereka akan segera mendatangi kematian itu. Sedangkan kita menjauh dari kematian. هذا الحديث في سنن الإمام أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى الأمم عليكم، يعني على أمة الإسلام، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يعني كيف الناس تقول قصعة هي ما يؤكل، كيف تقول للناس تعالوا إلى هذا الطعام. فالأمم الكافرة تأكل من الأمة المسلمة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى على الأكلة على قصعتها. فقالوا الصحابة يا رسول الله أمن قلة يومئذ، يعني هل نحن قليلين حتى الكفار يأكلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنتم يومئذ كثير، غثاء كغثاء السيل، هو الزبد الذي بداية البحر. قالوا يا رسول الله مما، يعني لماذا نحن كثير لكننا نخاف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الله من قلوب أعدائكم مهابتكم، يعني العدو لا يخافكم مثل حالنا اليوم. انظروا، ما في الكفار، بلاد الكفار لا يخافون من المسلمين،
ينزع الله من قلوب أعدائكم مهابتكم ويضع في قلوبكم الوهن. قلنا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فانظروا حال ابن الحمام كيف أنه كره الحياة ورمى التمرات لأنه يحب الموت. وانظروا حالنا اليوم، نحن نكره الموت. لو قلنا لأحدكم هل يحب أن يموت بعد ساعة؟ يقول لا أنا ما جاهز. Ya, jadi saya menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Thauban, dan hadis ini berada di Sunan Imam Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa itu, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu memperebutkan kalian, yaitu memperebutkan umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di wadahnya atau makanan yang berada di mangkok. Jadi seakan-akan orang-orang kafir itu seperti memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan di mangkok. Jadi kalau ada makanannya isinya enak-enak gitu ya, maka orang akan ngambil semaruknya, diambil yang sebanyak-banyaknya dah. Sehingga berceceran, hancur, tidak teratur. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Jadi Nabi mengatakan ketika kondisi itu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Namun kalian itu seperti buih di genangan air, seperti buih di samudra yang luas. Kalian akan ada banyak buih-buih di samudra, banyak. Akan tetapi buih-buihnya itu tidak terasa apa-apa. Jadi kaum muslimin seperti buih-buih saja, seperti buih yang ada di lautan-lautan itu. Pernah lihat ya Pak? Banyak buih-buih. Itulah analoginya, kaum muslimin seperti buih-buih yang ada di lautan. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kaum muslimin. Maka kita akan lihat sekarang orang-orang kafir itu, orang-orang Amerika dan sekutunya, mereka nggak ada takut-takutnya. Kaum muslimin lemah, nggak ada taringnya, nggak ada powernya. Jadi mereka ngaduk-ngaduk, campur, ngelakuin apapun yang mereka kerjakan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah telah menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Dan kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Kita terlalu mencintai dunia kita dan kita takut kepada kematian kita. Apabila kita diminta untuk mati besok, tentu kita juga tidak siap. Itu tandanya kita bagian khawatir termasuk dari bagian al-wahn ini. Kita terlalu mencintai dunia kita sampai kita takut untuk mati. Dan ini berbanding dengan para sahabat salafus saleh terdahulu. وأخيرا كي لا نطيل، يعني إن شاء الله النصر للمسلمين ونحن نتفائل ونعيش بهذا التفاؤل. المهم نحن نمشي في الطريق وإن لم نصل إلى الهدف. إن شاء الله أولادنا سيصلون في بيت الأقصى إن شاء الله. إن لم ندرك نحن ذلك أولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله سيأتي يوم ويصلون في المسجد الأقصى وتعود عزة الإسلام للمسلمين. نحن نمشي في الطريق، إن فتح الله علينا الحمد لله، إن لم يفتح الله عز وجل المهم نحن مشينا في الطريق وأعطينا الراية لأحفادنا وأولادنا غدا. Yang terpenting bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu bersifat pasti. Karena kemenangan kaum muslimin itu telah diberikan kepada orang-orang beriman. Itu sifatnya pasti. Tapi yang terpenting adalah kita berjalan menuju kemenangan itu. Walaupun nanti kita tidak sampai kepada titik kemenangan itu, entah kita nanti sudah Allah wafatkan dan sebagainya, yang paling penting kita terus berjalan menuju titik kemenangan itu. Dan ketika kita tidak mampu, minimal kita selalu menyiapkan generasi soleh kita untuk agar mereka mampu memegang bendera itu. Ketika kita sudah tidak mampu lagi memegang bendera-bendera kelanjutan dari perjuangan kaum muslimin, minimal kita membentuk generasi-generasi soleh kita, anak-anak kita, murid-murid kita, sehingga mereka siap untuk memegang royah itu, bendera itu, yang mana bendera itu akan mereka lanjutkan perjuangannya. Dan apabila kita tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi merdeka,
minimal generasi-generasi soleh kita itu siap untuk melanjutkan estafet itu. Dan jangan sampai kita menjadi pesimis akan kondisi umat. Teruslah berjuang. والحمد لله تأخرنا وأطلنا في الدرس بسبب الترجمة. يوجد ترجمة. أنا لو الله عز وجل أعطاني لسانا أندونيسيا لما يوجد مترجم، فسامحونا على هذا التأخير إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم وآباءكم من عتقائه من النيران برحمته وهو على ذلك قادر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik. Jadi Syekh tadi menyampaikan mohon maaf atas panjangnya penyampaian pada malam hari ini karena adanya mutarjim. Karena perkataan beliau menjadi nambah karena adanya saya yang menerjemahkan. Semoga Allah memberikan beliau lisan Indonesia sehingga bisa berbicara bahasa Indonesia, sehingga ketika ingin menyampaikan dakwah tidak perlu atau tidak butuh dengan mutarjim penerjemah. Dan kemudian tadi Syekh menutup dengan doa, dan semoga apa yang Syekh sampaikan bisa menjadi manfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan kami juga mewakili Syekh mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ketua DKM dan kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan Syekh untuk menjadi imam tarawih dan memberikan nasihat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.